ولا تشرن عنده Tushiranna. تشرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك Tagbizanna. ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلف Khilafan. خلفاء ما تقول Itu khilafan. خلاف Ya itu. ما تقول. lanjut Ustaz. Terus lanjut. Sampai mentok. ولا تغتبن عنده أحدا ولا تشاور Wala جليسك nanti bukan tusarid. Wala kalau di itu salah tuh ya. Salah tuh. Harusnya tusarid pakai sin, bukan pakai shin. Nah, antum yang ada kitab itu langsung diganti pakai sin ya. Harusnya pakai sin. Tusarid. Tusyawir. Terus. ولا تساور جليسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تلح عليه إذا كسل Kasih aja salah. إذا كسل ولا تعرض أي Tu'rid. ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته وينبغي أن يتأدب صحبته وينبغي أن يتأدب بهذا الخصال التي بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه وأن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس انتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih fasal kalau di dalam Minhaj ada judulnya fi ahliyatil muallim wa ihtirabut talibin. Bab tentang keahlian seorang pengajar dan hormatnya seorang murid kepadanya. Di sini dua komponen. Komponen pertama adalah seorang guru itu mesti kompeten. Dan kedua, murid mesti ihtiram, menghormati gurunya tersebut. Mana maksudnya? Wala yata'allamu illa mimman kamulat atau takammulat ahliyatuh. Dan tidaklah seorang murid itu belajar kecuali dari orang yang memang ahli di dalam bidang. Takammalat ahliyatuhu atau kammulat ahliyatuhu. Artinya orang itu ahli di bidangnya. Ya. Seorang guru itu ada kalanya dia mungkin hanya menguasai satu bidang di dalam ilmu syar'i. Dia mungkin hanya menguasai ilmu tajwid, dia hanya menguasai ilmu nahwu, dia hanya menguasai ilmu fikih. Maka belajarlah kepada orang yang ahlinya. Ketika Anda ingin belajar Al-Quran, maka belajarlah kepada ahli tajwid. Ketika Anda ingin belajar fikih, maka belajarlah ke ahli fikih. Ketika Anda ingin belajar hadis, maka belajarlah ke ulama ahli hadis dan seterusnya. Ya, jadi kita mesti nanti menunjukkan seorang guru itu sesuai keahlian dia. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada seorang guru yang mempunyai keahlian yang banyak, atau kalau bahasa kita multi talenta. Dia ahli tajwid, dia ahli hadis, dia ahli fikih, dia ahli akidah juga, dia dan seterusnya. Nah, makanya kalau kita mendapatkan guru seperti ini, maka tidak mengapa kita belajar kepadanya semua ilmu yang dia kuasai. Dengan syarat apa? Kammulat ahliyatuh atau takammal ahliyatuh. Dia memang ahli di bidang tersebut. Dan ini juga masukan buat para ustadz, para guru ya, untuk saya pribadi juga. Kalau ustadz itu belum tentu dia ahli di bidang non agama. Ya, mesti ditekankan. Jangan sampai seorang ustadz
itu nanti dia menjadi orang yang kadang-kadang sok tahu, ya. Kecuali kalau dia mempunyai ilmu tentang itu. Kalau kita misalnya mengenal ada ustaz atau ustazah, dia ahli dalam ilmu syar'i, tapi dia nggak ahli di ilmu umum, ilmu kedokteran, misalnya, ilmu teknik, ya. Ilmu-ilmu yang lainnya yang sebenarnya itu ilmu umum, tapi dia berbicara tentang ilmu itu tanpa ada landasan ilmu yang dia punya, tidak ada dasar tentang ilmu itu, maka tidak berhak kita ambil ilmu dari dia. Kan dia ustaz. Ustaz itu bidangnya apa? Mesti didudukkan dulu. Ya, nanti kalau antum menjadi guru ya jadi antum mesti mendudukkan diri antum sebagai apa. Ya, makanya saya juga nggak pernah ya, bisa disuruh ngajar kedokteran. Nah, bisa, saya ahlinya dari dulu memang ahlinya di bidang sejarah, sosial, bahasa. Lepas dari itu, karena saya anak sosial ya. Jadi saya nggak pernah menyentuh ilmu eksak, ilmu kedokteran, ilmu teknik apalagi. Jadi kalau antum belajar saya ke teknik ya nggak bisa, belajarlah ke Yusman, belajarlah ke Rama, ya emang ahli dia tahu. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ada persepsi Ustaz itu bisa semua ilmu. Kalau semua ilmu itu ilmu syar'i, oke, mungkin ada, ya, tapi itu nggak banyak, ya nggak banyak. Jadi ada Ustaz ahli, ahli juga ahli qiraah juga ahli fikih harus ada, ya, tapi nggak banyak. Gitu, ya. Umumnya hanya fokus pada satu ilmu, tapi yang ilmu lain juga dipelajari itu udah ahli. Seperti itu. Jadi kita mesti menunjukkan guru kita ini dia ahlinya apa nih? Ya, kalau antum pengen belajar tajwid ya banyak ahli tajwid, banyak fikih banyak ahli fikih. Jadi kalau guru itu bisa mengumpul semua ilmu itu, maka itu menjadi kelebihan tersendiri. Seperti itu ya. Wa dhaharat diyanatuhu. Wa dhaharat diyanatuhu. Dan juga agamanya itu apa? Nampak. Salah satu caranya apa yang paling mudah? Kalau kita ingin berguru pada seseorang, lihat sholatnya. Lihat sholat. Apakah seorang yang sudah diustadkan ini, yang sudah diustadahkan ini, dia sholatnya rajin? Laki-laki dia sholatnya berjamaah 5 waktu? Apakah dia sholatnya nggak bolong-bolong? Fardunya dijalankan 4 waktu, tidak pernah ditinggalkan, apalagi kalau tambah dengan sunnah. Kalau dia makan ini, berarti dia pantas. Tapi kalau ada seorang yang diustadahkan, tetapi sholatnya bolong-bolong, sholat fardu deh, kita ngomong sholat fardu aja. Subuh ya, zuhur cuti, asar ketiduran, maghrib makan kenyang, isya sholat lagi. Kan subuh isya doang paling bagus. Katanya. Nah ini nggak bisa kan guru. Sholatnya aja udah nggak benar, fardu aja udah nggak benar. Nah, makanya paling mudah itu apa? Kita mencari guru dan sholatnya. Sholatnya dia benar. Nah, itu untuk kita menjaga agama. Menjaga agama. Kita ingin untuk ilmu syar'i, kalau kita dapat guru yang tidak benar agamanya, sholat ya nggak dijaga, ya kita nggak bisa guru benar dia. Ya. Bahkan hal-hal remeh pun, ya, akhlak ya. Ada cerita Imam Bukhari terkenal sebagai imam ahli hadis yang paling ketat dalam seleksi hadis. Beliau itu pernah suatu ketika ingin mengambil hadis dari seseorang. Dari safar ceritanya. Lalu dia lihat orang tersebut dia agamanya bagus, tapi ada satu akhlak yang mungkin bagi kita biasa. Tetapi itu sebenarnya nggak bagus. Apa? Dia punya hewan peliharaan, sebutlah ayam ya, atau kucing atau apa. Dia bawa makanan, gitu ya. Karena kalau kita manggil ayam ker, gitu kan, kasih makan. Tetapi tujuannya bukan dikasih makan, membuat nipu doang, diajak main atau apa. Sama Bukhari ya tadi tinggalin. Terus kata muridnya, wahai imam, kenapa anda mendengarkan orang itu? Padahal anda belum mendengar hadis. Gimana kata beliau? Gimana saya pengen mendengarkan hadis dari dia? Sama hewan aja dia bisa berbohong. Bagaimana dengan Rasulullah? Insyaallah. Nah, itu jadi kalau kita udah jadi seorang ustaz, jadi seorang ahli ilmu, maka hal-hal remeh, akhlak seperti itu juga harus diperhatikan. Ya, tapi yang paling penting apa? Sholat. Ya, sholat. Ya anak guru, agama itu mesti sholat. Guru itu mesti jaga sholat. Guru mesti jaga sholat. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Dia juga terkenal dengan pengetahuannya, ya dengan ilmunya. Terkenal di sini bukan harus tersohor ya,
tersohor, tampil di televisi, tampil di radio, tampil di berbagai macam stasiun di media sosial, ya kan, stasiun komunikasi, stasiun televisi dan sebagainya. Tapi dia terkenal memang ilmu dia itu memang matang. Dia ngajar ini satu ilmu ini memang dia paham. Ya, jadi jangan sampai kita belajar pada orang yang karbitan. Jadi mungkin sekarang yang muncul dari karbitan. Dia nggak pernah mondok, nggak pernah talaki sama guru, tiba-tiba ngajar. Ini nggak benar ya. Ya apalagi Quran. Yang nggak pernah talaki ke guru, nggak pernah nyetorin bacaan kepada guru, tiba-tiba dia jadi ngajar, jadi guru, di syekhkan, ustadzkan, terus ngajar bacaannya nggak benar. Ini musibah. Sakit zaman sekarang apa? Zaman now. Ingin cepat tampil, bahaya. Antum mau tampil, belajar dulu ilmu. Berarti ada bahasanya. Mau pengen tampil, pengen di ustadz, kan belajar dulu. Hatta antum menjadi ustadz pun, menjadi ustadzah pun, belajar terus. Ya, belajar itu nggak ada matinya. Belajar itu kapan matinya ya? Pas antum udah mati. Atau kita udah mati, kita wafat. Ya. Jadi terkenal itu nggak harus dengan tersohor di media sosial. Tapi emang dia dikenal keilmuan. Siapa yang bisa mengenal keilmuan dia? Ya, para ahli ilmu. Bukan orang kaum kayak kita. Ya, jadi kalau pengen belajar kepada Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Ustazah Fulana, tanyalah pada ahli ilmu yang minimal setara dengan bagaimana sih beliau ini. Boleh ya, tujuan bukan gibah, itu bukan gibah. Tapi emang untuk menjaga agama. Washtaharat siyanah, dan juga dia terkenal kepiawaian, siyanah sama siyanah itu kemampuannya misalnya. Papa Dakala, nah ini perkataan yang masyhur, saya yakin antum bisa dengar perkataan. Papa Dakala Muhammad bin Sirin, wa Malik bin Anas wa ghairuhum min as-salaf. Perkataan Muhammad bin Sirin, Imam Malik bin Anas dan juga banyak dari kalangan salaf apa? Hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khulu dinakum. Ta'khuluna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Hadzal ilmu dinun. Maka perhatikan dari siapa kau mengambil agama tersebut. Nah, ini perhatikan, ini kalau bisa hafalin ya, perkataan siapa? Muhammad bin Sirin. Hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuluna dinakum. Ya. Dan di sini ada kaidah. Dalam belajar antum boleh objektif, boleh subjektif. Kalau belajar antum boleh subjektif, teliti, gurunya dari mana nih, lulusan mana nih, dia belajar sama siapa, ahli nggak dalam bidang ini, boleh. Tetapi dalam menerima kebenaran, antum mesti objektif. Bedakan. Dalam mencari guru, antum itu mesti apa? Subjektif. Benar-benar tetap dari guru. Tidak sembarangan seorang jadi guru. Tapi dalam menerima kebenaran ilmu, maka mesti objektif. Siapapun orang. Termasuk dalam bermuamalah kepada guru-guru yang mungkin kita nggak anggap dia sebagai guru. Ya, guru-guru, dia sebenarnya dia guru, ya, cuman bagi kita dia bukan guru, bagi kita mungkin menurut kita, ya, dia bukan guru kita, atau menurut kita dia nggak sesuai dengan kriteria kita. Kita mesti hormat. Setelah berlalu kita membahas masalah apa? Anna luhumal ulama'i maskumah. Bahwasanya daging ulama itu beracun. Kita udah bahas itu kan. Kalau kita ada kata ulama, ada ustaz, ada kiai, ada ajengan, ada buya, ya mungkin kita nggak sepemahaman dengan dia. Kita nggak berguru dengan dia. Tetap kita mesti hormat. Kita mesti menjaga wibawa beliau itu. Terlepas kita nggak sependapat dengan dia seperti, tapi kita mesti hormat. Kita mesti bedakan aspek memilih guru dan aspek muamalah. Itu muamalah. Itu muamalah. Bagaimana kita berinteraksi. Jangan sampai kaidah ini dipakai untuk saling tahzir-mentahzir. Nah, ini jadi kesalahan. Kadang ini dijadikan kaidah tahzir-mentahzir. Ya. Hadzal ilmu dinu fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Kalau dia bukan dari radio ini, bukan dari televisi ini, bukan dari pengajian ini, majelis ini, nggak boleh. Ini nggak bisa pakai kaidah tahzir-mentahzir dari perkataan salaf. Perkataan salaf ini digunakan untuk kita mencari guru,
bukan untuk takzir dan takzir. Ya, ini penting nih, ada penting ya, karena banyak yang salah paham. Kalau tahzir dan takzir itu juga orangnya juga para ahli ilmu, bukan orang awam seperti kita. Ya, jadi kita ini sebagai orang awam masih belajar, jangan tersibukkanlah dengan sekarang macam-macam perselisihan dan segala macam. Nggak usah. Kita belajar aja, subjektif dalam milik guru, tapi kita hormati orang yang berbeda. Gitu. Ya, jadi kaidah ini atau qaul salaf ini digunakan kita untuk mencari guru, bukan untuk cari menyerang. Itu sama. Wa alaihi an yanzura mu'allimahu bi 'ainil ihtiram. Dan hendaknya juga seorang murid itu memandang gurunya dengan pandangan yang hormat, bi 'ainil ihtiram. Ya, hormat. Gimana cara hormatnya? Ya, kita menghormati dia sebagaimana seorang guru. Ya, dan saya lalu pembahasan akan lalu. Kalau guru itu lebih muda dari kita mesti hormat. Dudukkan dia sebagai seorang guru, jangan sebagai anak kecil, jangan sebagai adik kelas kita. Guru itu teman sebaya kita. Kalau dia guru yang mengajari kita, walaupun hanya satu kata, dua kata, apalagi satu kitab, dua kitab sebagai macam, kan ini sebagai guru, bukan sebagai teman. Bisa dibedakan ya. Ya. Atau dia misalnya beda umur 2-3 tahun atas kita. Dia mengajari kita hormati dia sebagai guru, jangan sebagai teman. Ya. Lawatnya bukan berarti nggak boleh jadi teman, boleh jadi teman. Cuman kita mesti bedakan cara menghormati dia. Itu aja. Ya, kalau dia seorang guru mengajari kita sesuatu ilmu, kita punya hormat dia dari segi keilmuannya. Jangan seperti teman biasa. Teman biasa kan apa istilahnya? Cakolok-cakolokan biasa apa cakolok-cakolokan. Ya saling bergaul dengan cara biasa itu hal yang wajar. Tapi kalau dia guru kita, walaupun bukan sebaya kita, atau kakak kelas kita, atau adik kelas kita sebenarnya, hormati dia sebagai guru. Di ainil ihtiram. Itu penting itu ya, penting diperhatikan. Wa yaqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqati. Dan juga meyakini kesempurnaan atau kemampuan keahliannya sesuai dengan tingkatannya. Artinya ketika kita sudah memilih guru A, Ustadz A, Ustazah A, kita mesti husnul. Ya ini insya Allah paham, kita ngaji, saya pengen belajar ngaji Quran, belajar tajwid, insya Allah kita jauh ini kita mesti husnul bangun. Tentunya dengan melewati tahap tahap seleksi kita. Guru ini kira-kira ahli itu. Nah, pas kita udah milih, nah kita langsung wayak tadi kita mesti punya keyakinan, kita mesti yakin guru ini memang dia ahli di bidang. Jadi jangan langsung muncul, misalnya kita nanti di tengah jalan kok tiba-tiba ada kesalahan dari itu aja. Nanti ada bagaimana kita, gimana ada seorang murid mesti bermulazamah dengan guru. Jangan ditinggalin tiba-tiba ngaji sama waktu tiba-tiba tinggalin, itu nggak beradab itu sebenarnya. Jadi kita bahas. Artinya apa? Dia mesti yakin akan kesempurnaan keahlian. Oh dia berarti ahli ini, kita mesti terus berusaha. Gitu. Wa fa'inahu aqrabu ila intifa'ihi, karena itu berdekat kepada kebermanfaatan dirinya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin, dan sebagian para mutaqaddimin itu para salaf ya. Idza dhahaba ila mu'allimihi tasaddaqa bi syai'in. Kalau mereka datang ke guru, nah ini penting. Kalau mereka datang ke guru, tasaddaqa bi syai'in. Mereka bersedekah walaupun sedikit. Ini ada. Ini benar. Nanti ada perincian nih masalah upah. Tapi ini adalah adat dari para salaf. Mereka ketika datang kepada guru, apapun ngajinya, baik itu ngaji kitab atau ngaji Quran, mereka datang, mereka ngasih sedekah paling berapa misalnya, 1 dinar, 2 dinar, atau baca-baca sebagai 3 dirham. Yang penting dikasih sedekah. Tujuannya apa? Ihtiram. Ya, ihtiram. Nah seorang, tapi itu ada murid. Tapi ada guru, jangan terlalu berharap dengan hal itu. Tetap ikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam hal fikirnya boleh kita mengatur. Upah itu nanti kan dikatakan kontrak pada akad. Ya, nanti akan ada pembahasannya setelah insyaallah. Tetapi ini masalah sedekah. Beda. Kalau sedekah dia tidak terikat dalam akad atau kontrak. Tapi sedekah itu adalah memang hal yang menjadi satu ciri adab seorang murid kepada gurunya.
melakukan sedekah kepada guru. Itu bukan aib, bukan aib. Nah, seorang murid makanya mesti menyadari itu. Ya, datang ke guru ngaji, pastilah sedekah. Kalau ngajinya bukan ya di tempat tempat yang sifatnya yang memang ngaji lepasan, dia bukan ngaji kayak pondok kayak atau misalnya di pondok kan kita udah terikat kontrak segala macam. Yang itu nanti yang menjadi upah. Tapi kalau ini antum tidak datang ke seorang guru lepasan aja, yang dia tidak terikat dengan tempat pondok atau yayasan, maka ya itu pastilah sedekah, ya, kasih nafkah, kasih infak segala macam untuk kehidupan dia. Itu hadap ya. Waqala dan berkata, Allah mastur aiba mu'allimi anni wa la tunhib barakata ilmihi. Insyaallah. Ini doa saya harap hafalin semua. Dihafalkan semua doa. Gimana doanya? Allah mastur. Jadi gini, orang mereka datang ke guru, mereka bawa sedekah, terus mereka doa. Doanya bisa kapan aja. Doanya gimana? Doain guru. Allah mastur aiba mu'allimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Insyaallah. Allah mastur aiba mu'allimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari guru manusia kan pasti punya aib. Disadari tidak sadar dalam arti dia mengajar atau apa. Tapi salah satu adab yang baik seorang murid apa? Allah mastur aiba mu'allimi anni. Allah, tutuplah aib guru saya dari saya. Wala tulhib barakata ilmi. Dan janganlah jadikan aib itu menjadi sebab hilang ilmu atau keberkahan ilmu dari itu. So, ini adabnya bagus, sangat bagus. Ya. Jadi gimana doanya? Allah mastur aiba mu'allimi wala tulhib barakata ilmi. Ya Allah, tutuplah aib guruku. Dan jangan jadikan aib itu malah menjadikan saya hilang dari keberkahan ilmunya dia. Nah, ini salah satu adab yang kita mesti laksanakan. Ya, doakan semua guru-guru. Guru-guru kita nggak terbatas, atau misalnya sekarang di pesan bisa. Ya, ada empat sekarang ada 4 guru di pesan bisa. Misalnya satu, guru-guru kalian di kuliah pun doakan, dosen-dosen. Guru-guru SMA kalian doakan, SMP, DSD, TK, atau yang di pondok bisa diberhat, doakan semua. Termasuk ada murid apa selalu mendoakan guru-guru mereka, doakan guru-guru mereka. Tapi saya udah nggak diajar lagi, tetap doakan. Ini mah doakan apa? Ya Allah, berkahilah ilmu dia, panjangkan umur dia, berikan rezeki dia. Minimal lebih, pakai baju Indonesia nggak apa-apa. Ya, itu maksud adab. Alhamdulillah saya selalu rutinkan doa. Dari saya doakan ya Allah. Kalau saya doa dari guru SD, SMP, SMA, kuliah, dosen-dosen, sasara UI. Nanti kalau kalian di mana di masing-masing kan. Dan juga secara khusus guru-guru talaki saya mulai sama dengan mereka. Guru-guru saya yang saya ikuti di berbagai daurah, itu akan itu perlu doa umum. Nah, ada juga doa khusus. Kalian juga perlu punya doa khusus untuk guru khusus. Doa khusus untuk guru khusus. Gimana? Saya kasih contoh. Saya sangat dekat sekali dengan guru saya, Mukarram Ustaz Abdul Ta'ala. Dosen kami di Sasarabu. Dia karena pembimbing akademi saya. Dari semester 1 sampai sekarang. Sampai saya terus. Beliau pernah bilang sama saya, tapi saya minta doakan kami, saya minta doakan saya khusus. Permintaannya titik-titik, saya nggak tahu saya. Oke, permintaan khusus, tapi doakan saya, khususkan doakan saya. Masya Allah. Saya doakan, saya bilang kali ke beliau. Dan begitu Ustaz, saya juga minta doakan khusus saya dari aku. Maka terkadang kita punya guru yang kita karena sakit dekatnya, ya, ada hubungan emosional segala macam. Maka biasanya kalau udah dekat begitu akan ada kekhususan. Ya. Nah, kalau antum punya guru-guru seperti ini, maka antum khususkan doa. Ya Allah, doakan. Misalnya guru itu mintanya apa? Misalnya nak, atau misalnya bagi siapa? Sorry, misalnya doakan ini begini-begini. Doakan. Doa khusus ya, sebut namanya. Ya Allah, berkahilah Ustaz titik-titik atau Ustaz titik-titik. Doakan. Itu doa khusus. Ya. Nah, doa umum mesti juga. Semua guru-guru yang pernah mengajar, gitu ya. Baik itu ilmu agama atau ilmu umum. Ya, bahas ilmu agama. Kalian mungkin rata-rata ilmunya umum.
PC, doakan tuh guru-guru kan selama itu ilmu yang bermanfaat, ya semuanya kan bermanfaat semua untuk kita, ya. Nggak ada yang sia-sia, ya. Nah, itu masuk akal. Jadi doakan ya, doakan. Dan guru juga mendoakan murid. Insya Allah saya selalu mendoakan kalian, ya, doakan kalian. Tapi saya mohon dari sekarang kalian mendoakan kami, bukan saya ya. Doakan juga Ustaz Fajri, doakan juga Ustaz Hadrom, doakan juga Ustaz Zahid Fikri, doakan juga yang akhwat Ustaz Hanifah. Itu hadap ya. Jadi kita saling mendoakan, saling mendoakan. Wa qala Rabi' sahibu Syafi'i rahimahullah taala, berkata Ar-Rabi'. Rabi' ini adalah, nah, coba saya mau tanya, yang punya terjemahan Atiben siapa? Terjemahan Atiben kalau salah tadi siapa? Ismail atau Dito? Dito punya terjemahan Atiben kan kalau salah? Anas. Nah, Ismail. terjemahannya cetakannya apa coba? Ar-Rabi, guru Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, itu terjemahan salah fatal. Makanya saya bilang terjemahan itu karena ada salah fatal. Makanya terjemahan itu yang dijadikan standar umum, seluruhan. Rabi sahibu Syafi'i. Kalau kita parakan gitu kan, Ar-Rabi sahibu Syafi'i. Sahib itu bukan guru. Salah besar itu yang menerjemahkan. Ya. Itu kalau nggak salah cetak Al-Qam bukan? Al-Qam bukan Ismail. Al-Qam kan putih. Iya, Al-Qam. Saya punya itu dulu. Itu salah besar. Kritik. Ya, karena saya mempelajari ilmu terjemah, jadi ini kacau ya terjemahannya. Diganti. Yang terjemah diganti. Rabi' itu justru murid. Ya, murid. Sahib itu murid. Ya, murid Syafi'i. Saya jadi ngaco ya. Rabi' itu murid yang Syafi'i dibilang gurunya. Nah, itu salah besar. Jadi punya terjemah dikoreksi. Makanya penting kita lebih utamakan pakai kitab asli. Ya. Jadi kalau Rabi' sahibu Syafi'i rahimahullah taala, berkata Rabi' muridnya Syafi'i. Muridnya Syafi'i. Atau sahib itu kalau ini istilah mazhab ya. Ini istilah mazhab. Dalam istilah mazhab ada sahib. Bisa berkata murid langsung atau pengikut mazhabnya. Ada sahibul Hanabilah, pengikut Hambali. Ada sahibul Syafi'iyah, ada sahibul Hanafiyah, sahibul Malikiyah. Itu istilah taruh di fikih. Ya, jadi kita nggak bisa terjemah repot. Diganti. Jadi sahibul Syafi'i maksudnya Rabi' itu adalah murid. Rabi berkata, "Majtara'tu an ashraba al-ma'a wa Syafi'i yadhuru ilayya haibatan lah." Ini adab yang mungkin kita sekarang jarang. Saya pun juga kadang-kadang nggak bisa praktekkan ini. Kata Rabi apa? Majtara'tu an ashraba al-ma'a. Saya nggak berani untuk minum air minum wa Syafi'i yadhuru ilayya. Sementara Imam Syafi'i melihat saya haibatan lah, karena begitu karisma ini. Minum aja, boleh nggak? Saya pun juga membolehkan antum ya minum misalnya kita lagi malam-malam di ngopi gitu kan. Nanti jangan minum es teler, tetap teler beneran ya. Penting minum ya cukupnya. Ya. Tapi ini adab yang luar biasa dari seorang murid Imam Syafi'i. Minum aja, beliau itu minum ngumpet-ngumpet. Jadi di dalam syarahnya tuh Rabi' itu kalau minum tuh sambil ngumpet-ngumpet. Dia nggak kelihatan Imam Syafi'i. Karena kalau Imam Syafi'i lihat dia malu karena begitu karismanya bisa. Itu adab yang luar biasa. Mungkin kita nggak ada yang bisa lakukan ini. Ini karena juga adab kan bukan kewajiban, tapi itu anjuran. Ya, saya pun juga. Ya, saya kadang-kadang kalau haus saya minum benar. Tapi begitu takzimnya seorang murid Syafi'i ini oleh Rabi', sehingga minum aja dia malu. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kita mesti takzim sama guru kita. Bagi di dalam majelis. Waraina an Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib berkata beliau, "Man min haqqil 'alim 'alaika an tusallima 'ala an-nasi 'amma." Di antara hak seorang alim atasmu adalah kau memberikan salam kepadanya secara umum. Atau dalam artian ketika misalnya dalam satu majelis atau satu perkumpulan antum sama teman-teman antum, terus ada guru antum beri salam dulu ke guru, baru ke teman-teman. Itu adab ya. Jadi kalau kalian beri salam kepada misalnya kalian lagi jalan, terus ada suatu perkumpulan, di perkumpulan itu ada guru kalian. Nah, kalian beri salam dulu, assalamualaikum. Nah, di situ kalian berikan salam khusus kepada guru. Assalamualaikum Ustaz, atau Ustazah. Itu ada.
Wa takhussahu ulahu bitahiyah, dan juga mengkhususkannya dengan penghormatan. Penghormatan ini ya selama tidak berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan itu gimana? Tergantung urf ya, tergantung urf. Cium tangan berlebihan enggak? Enggak, itu ada. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cium tangan itu berlebihan, enggak, itu ada. Termasuk kalau orang Arab itu mereka cium guru mereka dengan apa? Cium kepala, ya, cium kepala. Jadi misalnya guru mereka disengaja gitu ya, ada atau majelis syaikh, itu mereka nggak cium tangan, tapi cium kepala. Nah, itu tergantung urf ya, tergantung adat orang masing-masing. Bagaimana menghormati guru. Kalau kita cium tangan, ya kan. Apalagi kalau jalan nunduk, itu adat ya. Misalnya kita lagi di majelis, kita nunduk gitu kan. Kalau raja bisa lurus sewu, ya kan. Itu adat, bukan haram, bahkan itu dihancurkan. Ya. Tergantung kebiasaan orang lah, gimana. Kalau orang Arab dia nyium kepala gurunya. Jadi kita mesti dengan mengkhususkan penghormatan kepada guru. Wan tajlisa aman, dan juga duduk di depan. Duduk depannya maksudnya juga seperti Jibril alaihissalam ketika kalau kalian sudah baca hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua tentang apa? Tentang Jibril datang kepada Muhammad SAW menanyakan perkara iman, Islam, dan ihsan. Gimana? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'akat faihi ala fakhidayhi. Jibril gimana datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang dengan apa? Duduk seperti apa? Tahiyat awal, yaitu tahiyat awal, ya, iftirash. Terus lalu meletakkan tangannya di bagian paha. Nah, itu duduk yang masuk yang mana kita udah bahas, ada dua macam duduk dalam majelis. Pertama duduk mutarabbih, duduk bersila. Dan kedua duduk dalam duduk iftirash. Kalau tawaruk gimana duduk tawaruk? Tahiyat-tahiyat. Gak haram sih, cuma itu jarang. Gak ada nukilan dari salaf. Duduk tawaruk gitu kan. Kalau duduk tawaruk kan keenakan itu. Duduk tawaruk malah biar ke kiri tidur. Jadi duduk yang paling masyhur itu cuma dua. Apa? Mutarabbih, bersila, dan iftirash. Kalau tawaruk kemarin dari salaf itu nggak ada yang meriwayatkan, cuman berarti bukan haram ya, bisa aja kalau memang butuh kondisi seperti itu yang apa. Wala tusyirana indahu biyadik, jangan juga nunjuk-nunjuk guru. Ya, kalau nggak bisa, itu tuh, tangannya ditunjuk begitu, itu nggak sopan ya. Atau tusyirana indahu biyadik itu apa? Guru lagi jelasin, misalnya, ini juga bisa kalian perhatikan di dalam kuliah kalian, kelas ya. Guru lagi jelasin, terus kalian kelak ngomong, tanpa ada sebab, tanpa apa-apa, tiba-tiba ngejelak ngomong, itu nggak berada. Mungkin kalian pengen dibilang paling tahu, gurunya belum nyuruh jawab, tiba-tiba kalian jelak ngomong aja, nah itu maksudnya nggak boleh. Jelak ngomong, ya kan? Itu termasuk wala tusyirana indahu biyadik, jangan ngasih isyarat yang sebenarnya itu nggak penting. Lagi nunjuk-nunjuk, misalnya kamu nih guru yang nggak becus, itu nggak boleh ya. Nah, itu nggak. Dan itu terjadi kan, kalau nggak salah pernah ada berita beberapa waktu lalu. Sekarang guru-guru SD, ya, kan? Anak-anaknya pada depan-depan semua, gurunya bisa ditutup begitu. Wala tabmizadna bi'ainik, jangan juga mengedipkan mata. Maksudnya gimana? Memicingkan mata. Gimana ya? Jadi kita melihat guru itu dalam keadaan sinis. Bahasa Korea sinis. Kalau kita lagi-lagi nih, kita ada pendapat kita yang kita nggak setuju sama guru kita sinis sama dia. Wah, ada sih. Nah ini sebaiknya jangan dapat seperti ini. Ya, jangan seperti itu. Kita jangan sinis sama guru. Maksudnya gitu. Mizanna, jangan mengedip-edipkan mata. Maksudnya apa ya? Jangan sinis, jangan memicingkan mata, bahasa Melayu. Wala taqulanna, nah ini penting nih. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaul. Jangan juga kamu mengatakan apa? Qala fulan khilafan liqaul. Fulan berkata yang perkataan itu menyelisihi gurunya. Ini sering terjadi. Contoh, misalnya kita di majelis ustaz. Hukum ini begini. Kita bilang, Ustaz, tapi Ustaz A ngomongnya begitu. Sering nggak kalian dapetin itu? Ya? Sering kan?
Misalnya Ustaz bilang gini, hukum ini begini. Terus kalian ngomong, tapi Ustaz itu Ustaz A ngomongnya begitu, Ustaz B ngomongnya begitu. Ini adab yang wallahi su'ul adab. Buruk. Bukan lagi ada, bukan kolilat itu ada su' itu. Kenapa? Itu mengadu domba. Seorang Ustaz. Kalau kita nggak sepakat, kita jangan sebut Ustaz lain. Kita bisa pakai bahasa yang mudah, yang bahasa yang lebih kita kemas. Misalnya kita pengen nanya, misalnya satu ngomong hukum ini begini, terus kalian nggak sependapat, kalian bisa contoh pada Ustaz kalian yang lain. Jadi kalian bisa tanya, Ustaz tapi ada pendapat yang mengatakan, akan lebih enak gitu. Atau Ustaz bagaimana pandangan Ustaz tentang ini yang berbeda dengan pendapat dia. Yang penting jangan sampai sebut Ustaz A ngomong begini, Ustazah A ngomong begini. Ini su'ul adab Allah. Su'ul adab. Beberapa kali saya juga kadang dengar gitu, kalau aneh gak jitak gitu, kalau dengar gitu. Kalau aneh jadi murid biasanya aneh gak jitak gitu orang gitu. Ini itu mengadu domba itu. Misalnya begini. Apalagi orang yang bikin konten di YouTube, dibikin apa? Ustaz A, Fred Ustaz A. Kayak begini, pernah kan saya ngomong kayak gini? Kan ada teman di YouTube, Ustaz A, Ustaz B, dibikin diadu-adu. Kita ngadu ayam aja nggak boleh. Ini ngadu Ustaz. Ini makanya penting ya kawan, kalau boleh. Antum sebelum dapat ilmu, antum udah punya ilmu banyak, itu oke. Tapi kalau kadang nggak ada, sama aja bohong. Maksudnya yang ini nih, mau lalu udah bilang jauh 2 hari. Jangan kamu mengatakan fulan berkata sementara itu perkataan musikku. Antum kalau nggak sepakat sama guru, tahan dulu. Saya punya guru dari berbagai latar belakang. Ya, saya kadang-kadang nggak sepakat, tapi saya nggak langsung bilang, Ustaz, itu saya bilang gitu kan, saya tetap menghormati beliau sebagai guru. Dan sampai sekarang saya tetap mulazamah dalam beliau. Bahkan menurut saya kadang-kadang beliau agak terlalu mutasyadid, terlalu keras dalam fatwa masalah hukum-hukum yang kontemporer. Saya jangan padahal adalah masalah-masalah sebenarnya itu ada khilaf ya di situ, tapi dibilang nggak ada khilaf. Saya punya guru tapi saya tetap hormati. Dan sampai sekarang saya tetap belajar dengan dia. Gimana cara saya bisa mentalisir itu? Saya belajar dengan guru lain. Saya hormati semua pendapat. Itu ada yang kita harus guru kita lakukan. Ya, jadi jangan sekali-kali aku di majelis bilang begini. Tapi Ustaz Fulan kita itu nggak benar itu. Tuh, Allah Yusuf. Wala tabta'ban 'indahu ahada. Dan juga jangan kau gibahkan seseorang dengan itu maksudnya gibah itu. Gibah orang, yang gibahin orang. Jadi gibahin orang nggak ada uzur, tapi nggak ada uzur. Gibah ada yang dibolehkan. Dalam rangka misalnya tahzir, memang sifatnya memang orang ini memang orang yang sesat. Misalnya orang-orang liberal, orang-orang sekuler, ya kan, orang yang berbahaya bagi umat. Itu bolehlah kita bilang, Ustaz, ini si A nih, dia suka mengatakan ini. Misalnya ada seorang bapak bilang, jilbab wajib. Ini kan berbahaya bagi umat, mungkin disampaikan. Namanya boleh kita sebut, karena emang ada masalah. Ada yang mengatakan, Nabi Muhammad dan dijamin masuk surga. Ini itu berbahaya bagi umat, ini akidah. Jelas kita boleh sampaikan. Itu ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, cuma karena mungkin Ustaz ini dia punya keuntungan duniawi, atau dia memang berbeda majelis saja, atau hanya karena beda afiliasi, ya jangan. Kita bisa ya, jangan digibahi, jangan dicederai kehormatannya. Wala tusarif fi majlisi. Nah, jangan juga bisik-bisik di majelisnya. Ya, misalnya di majelis sampai bisik-bisik ngomong, rumpi. Ini akhwat nih, akhwat ya. Kalau pengalaman saya mungkin ibu-ibu ya kan, kadang-kadang suka saat lagi ngomong rumpi aja di belakang ibu, ya kan. Ya ini saya nggak generalisasi, nggak generalisir ya, tapi begitu kadang-kadang akhwat banyak. Jadi kalau bisa ditahan tuh ya. Kita udah ngomong, udah assalamualaikum warahmatullahi masuk siap, kita siap, pulpennya siap, HP matiin. Ya, kalau emang perlu
ada urusan ya mungkin sesekali chat, tapi jangan dari awal majelis dari assalamualaikum sampai assalamualaikum rahat itu sampai baterainya habis dia. Itu nggak beradab. Ya, jangan atau termasuk juga larangan berbisik-bisik tidak Pak. Jangan buat majelis di majelis yang udah ada. Contoh sederhana. Misalnya kalian anak-anak lembaga dakwah. Anak-anak lembaga dakwah misalnya dalam lembaga Salam UI atau ada yang di formasi atau ada yang di institusi ya, atau pokoknya di lembaga dakwah. Misalnya di masjid itu udah ada kajian. Idealnya sudah pernah saya sampaikan ke teman-teman salam, pernah saya di salam. Kalau udah ada majelis di masjid, jangan bikin halakoh. Itu adat. Kalau bikin halakoh dua majelis, dua masjid. Karena masjid itu udah ada kajian, udah ada majelis, jangan buat majelis lagi. La majelisani fi majelis. Enggak ada dua majelis. Ya, kita menghormati guru yang saya berikan di dalam masjid tersebut. Misalnya di masjid ini, di MUI ya, ada kajian. Idealnya jangan bikin halakoh. Ya, jangan bikin halakoh. Ini yang masih aktif di lembaga dakwah, mungkin bisa kalian temukan. Makanya dulu formasi misalnya. Dulu saya lebih lama di formasi. Itu ya kalau saya halakoh saya duduk di sini di masjid. Walaupun sebenarnya di musola PVB itu juga memang jarang ada kajian. Untuk menghindari dua majelis dalam satu malam. Gitu ya. Itu adab sebenarnya. Kecuali kalau emang udur, memang ada hajat bikin majelis dua ya karena emang apalagi misalnya majelis ikhwan akhwat itu memang jelas masih bisa ya. Tapi kalau misalnya nggak ada udur ya, apalagi niat menandingi ya itu jangan. Masuk ke orang la tusarir fi majelis, jangan bisik-bisik di majelis. Wala ta'khud bi taubihi, jangan juga menarik bajunya, tidak qoma. Nah, kalau orang zaman dulu ini salah juga. Misalnya udah selesai majelis, selesai. Keluar majelis, dia pengen mungkin nanya sesuatu, tapi nanyanya jangan kasar, tarik bajunya. Nggak bisa mau nanya Ustaz ini, tarik. Itu nggak beradab. Biasanya emang ini orang Arab ya. Ini benar-benar mendengar gitu. Orang Arab pun ya otaknya keras ya. Ya nggak semuanya sih. Itu mendengar orang Arab. Apalagi kalau dalam majelis sana, majelis riwayat. Ada kita kenal istilah faut, kalian sudah sampaikan. Mereka misalnya ingin menentang faut mereka. Habis saya selesai, langsung berkabar-kabarnya semangatnya bagus. Mereka. Cuman kadang-kadang kasarnya itu ya mungkin nggak hilang. Syekh, mau baca. Anak-anak udah akrab dulu. Kalau saya udah capek, ya itu jangan. Ya. Kita mesti pelan-pelan. Syekh, lau samahtum uridu anak roh. Wahai Syekh, saya membaca, boleh nggak? Itu benar. Jadi jangan langsung tar-tar baju. Enggak suka. Wala tuliha alaihi idza fasad. Dan juga jangan maksain diri kalau lagi malas. Termasuk juga wala ta'khud bi taubihi kalau untuk zaman sekarang. Kalau dalam konteks chat. Misalnya kita nggak ngalamin nih, kan orang Indonesia kan rata-rata legowo ya, orang-orangnya pada legowo, pada baik-baik lah, kayak Azhar gitu, orang baik-baik semua gitu kan. Nah itu konteksnya misalnya sekarang kayak konteks kita chat Ustaz mau nanya WA, Ustaznya nggak jawab, mungkin lagi sibuk, ini nanti ada data juga, lagi sibuk atau mungkin lagi ada keperluan, terus dipaksa, Ustaz pes gitu. Nah itu nggak beradab juga itu termasuk. Kita sabar ya. Banyak Ustaz misalnya di WA, ya. Misalnya lagi mau sibuk, terus dia di ping gitu kan. Itu masuk larangan tuh. Wala takut ditaubi. Jangan maksain diri untuk jawab pertanyaan dijawab ataupun hal yang lain. Ya, mesti pelan-pelan, sopan. Ya. Kalau nggak dijawab, mungkin kita mesti dalam kayak gitu. Ya, jadi jangan maksa ini. Kalau dalam konteks sekarang itu, jadi jangan kalau chat WA Ustaz atau Ustazah, jangan maksain untuk jawab cepat. Gitu ya. Wala tu'rib ay la tashba' min turi suhbati. Dan juga jangan wala tu'rib ay la tashba' min turi suhbati. Jangan juga Jangan juga merasa kenyang atau merasa cukup dari panjangnya belajarnya kita kepada dia.
Nah, dan itu pernah berbeda status. Mungkin ada sebagian dokter yang sudah membaca di sini. Maksud Anda apa? Kalau kita sudah berguru pada satu guru, maka hendaknya kita terus melazimkan sampai kita berbahas sampai kita memang merasa memang guru kita memberhentikan kita, atau memang kita ada untuk mendengarkan beliau. Jadi jangan sampai kita berhenti dari ngaji pada seorang guru hanya karena masalah-masalah sepele, duniawi, soal kesibukan. Jangan. Tetap antum mesti mulazamah dengan dia. Dengan syarat apa? Pertama, kalau emang guru itu bilang, udah, antum sudah cukup mulazamah dengan saya, silakan cari guru lain. Atau antum memang ada uzur meninggalkan guru ini karena misalnya antum ada dinas keluar kota, atau misalnya memang pekerjaan, atau misalnya memang sudah nikah, ya, jadi sibuk. Tapi memang itu udah benar-benar bisa ditangani, maka bisa. Tapi ingat, yang kedua ini bukan berarti mutlak. Ya. Anda bisa usahakan ya. Bagi cara jangan online. So. Kalau Anda masih bisa ngaji online, ngaji online. Ya. Jadi itu termasuk adab. Kalau Anda sudah mulai zaman dengan itu, jangan putus begitu ya kira-kira. Itu adab yang buruk. Lebih baik Antum berguru dalam satu guru tapi sampai habis belajar sampai tuntas daripada Antum belajar berbanyak guru tapi nggak tuntas. Yang paling bagus apa? Belajar berbanyak guru tuntas semua, itu bagus. Karena nggak semuanya bisa. Jadi Antum kalau punya guru tetap belajar terus. Ya, belajar. Ini tantangan buat Antum yang kalau belajar guru dengan di luar pesantren. Kayak gini kan ini Antum bisa menterikat dengan program, terikat dengan masa belajar. Ya, misalnya tuh punya guru lain di majelis lain, ya udah antum mesti apa ya, jaga itu mulazamah. Jangan merasa kenyang sudah nggak bisa belajar kok sudah cukup kan. Bro, Imam Bukhari ngaji itu 20 tahun lebih, ya. Imam Al-Juhri 20 tahun, tapi nggak pernah sampai. Ya, jangan ada merasa cukup, ya. Merasa karena udah apa misalnya udah punya guru lain yang lebih bagus belajar nggak guru. Ya, itu mesti mulazamah yang disebut. Jelas kalau makanan kebutuhannya ada dan memang tidak ada udur kita memang. Memang guru itu memang kemampuannya terbatas. Misalnya guru itu hanya guru TPA, bisa hanya bisa ngajar kata-kata ikronom. Kalau mau dosen ikronom, ya udah nggak usah lagi dari ikronom. Ya, kan kita mesti sabar. Begitu kita ngaji ikronom bertahun-tahun ya kan juga. Jadi kan kita mesti ngaji Quran, ya kan, mesti ngaji tajwid, ngaji tahsin, qiraah kalau perlu kan. Ya, tapi ya kalau guru kita memulai sampai situ, TPA ngajar TPA udah, kita izin, kita amit, kita jaga silaturahim dengan beliau, cari guru lain. Nah, itu kan ada hajat. Tapi untuk kaidah umum ya kan, kita jangan baca cukup. Ya, terakhir, ini kok ngomong ini pasal doang ya, ini kok pembahasannya terakhir. Kalau terakhir, wa yanbaghi an yata'addaba bi hadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Ali radhiyallahu anhu. Dan sepantasnya dan seyogyanya para murid itu beradab dengan perangai ini yang telah ditunjukkan oleh Ali. Itu siapa? Tadi itu yang tadi min haqqin alim alaika itu perkataan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kita merenungi ini ada pada yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena wajah ini masih gelar beliau ya. Kenapa dibilang karena wajah? Karena dalam bentuknya dibilang karena beliau dari kecil tidak pernah berhal. Ali, lalu sahabat memang, bukan hanya Ali sebenarnya. Bakar tuh, kalau Umar masih ya. Kalau Bakar, beliau juga sama, nggak pernah tradisi jahiliyah. Tapi Ali yang paling besar karena Ali paling besar dan dari kecil nggak pernah suka dengan tradisi jahiliyah. Makanya dibilang karena wajah, semoga Allah muliakan wajahnya. Walaupun istilah ini diperdebatkan. Apakah ini milik Ahlus Sunnah atau Syiah? Karena banyak memang orang Syiah yang pakai gelar ini pada Ali. Orang Syiah itu banyak banget Ali dan balik karomah wajah. Tapi dalam pemahaman yang benar, Rasulullah nggak mengapa Ahlus Sunnah atau gelar ini. Walaupun ada gelar yang lebih utama apa? Radhiyallahu anhu. Banyak para ulama yang pakai gelar lain. Misalnya Imam Ibnu Taimiyah. Gelarnya apa? Qaddasallahu ruhah. Qaddasallahu ruhah. Semoga Allah suci kabeh. Jadi banyak yang para ulama pakai gelar selama tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Itu bukan berlebihan ya. Bukan berlebihan ya. Maka itu
Wa an yarudda ghibata syaikhihi, ini terakhirnya. Wa an yarudda ghibata syaikhihi, ini ada pun. Dan jangan dia menolak atau mengkanter gibah syekhnya semampu. Misal tuh punya guru ini dia bermaaf, ahli tahzir. Dan ini nyata ada ya. Ustaz tapi ahli tahzir. Tahzir sana, tahzir sini, tanpa tahzir yang syar'i. Ya kan? Pokoknya kerjaan tahzir aja di majelisnya. Nggak boleh ngaji gini, nggak boleh ngaji gini. Kajiannya isi itu. Dan itu ada, saya temukannya di bapak. Jadi ngajinya nggak boleh ngaji gini. Fulan ini kadzab, fulan ini jahil, fulan ini. Pokoknya istilah tahzir aja. Antum sebagai murid ketika dapat guru seperti ini, pertama untuk tetap hormati dia, tapi antum punya sikap tegas. Yarud, antum mesti kantor, mesti apa istilahnya, menolak. Dengan cara lembut itu, jangan langsung ente guru kayak begitu lah, tapi antum pelan-pelan ngomong di belakang, Aisyah, kalau Ustaz, maaf nih, sampaikan, kok begitu ya, sampaikan itu. Memang kenapa? Pokoknya antum dengan cara bahasa yang halus ya, antum bisa bikin sendiri. Intinya menolak gibah tersebut, yang itu memang gibahnya nggak berdasar, dan itu masih yang orang itu sebenarnya nggak pasti gibah atau ditahzir. Fa'in ta'at baru alih harus. Tapi kalau misalnya nggak mampu, syekhnya atau ustadznya masih ada begitu, masih terus, maka orang itu tinggalkan. Kamu tolak dia, kalau salah itu kembali sekali. Nah ini maksud juga bolehnya kita ninggalin majelis. Salah satu alasan majelis apa? Salah satu alasan kita meninggalkan seorang akhirmu adalah ketika dia gini, hal tahzir gini, kita mesti tinggal. Kalau kita nggak mampu, nggak mampu untuk menasihati dia, atau nasihat kita nggak didengar, tinggal. Daripada antum ikut-ikutan, ya, daripada antum ikut-ikutan ya. Kita belajarlah pada ahli ini sejuk, yang ini sejuk, memahami ikhtilaf, tidak mudah saling mengkafirkan, dimaafkan segala macam. Jadi kita saling memahami, seorang transfer dan Faraqah dzalika majlis. Maka meninggalkan majlis. Intaha Allahu a'lam. Ini satu pasal panjang ya. Baik, ini saja mungkin hal yang istifsar fikum. Al-fahimtum atau la tafham. Paham semua? Ada pertanyaan terkait. Al-fahimtum atau la tafhamun akulah. Paham semua atau nggak paham semua? Ini Masya Allah, ini emang ada cerdas semua Masya Allah. Ada ahli ilmu Masya Allah. Berarti ya, saya berharap ada ini mungkin memang sering kita temui. Artinya teorinya. Nah prakteknya nih ya, prakteknya saya harap praktek. Dan praktek tadi itu, dimana ada murid, ada guru, atau jadi guru praktek semua. Ya, saya juga sama-sama belajar, saya juga belajar saya. Kalau mau roja hati dia, saya nggak diaktifkan 3 kali. Saya mau roja semua. Saya kadang merasa saya ini di mana letak adab saya. Tapi udah, kita berusaha terus untuk memperbaiki apa. Baik itu mungkin, saya ingin sampaikan fokus sedikit. Kalau di kelas rekod ini, pekan depan, ya,